perempuan itu manusia yang serba bisa, serba mampu. Gue juga banyak mendengar cerita teman-teman perempuan, bahkan gue juga beberapa kali menyaksikan langsung teman-teman perempuan yang masih terkurung dan gak bebas berekspresi gitu. Dalam struktur budaya masyarakat yang masih sangat patriarkal ini, bahaya banget kalau perempuan itu tidak berpendidikan. Apakah wajah perempuan itu menjadi sumber fitnah? Kenapa gitu? Itu aja kan udah kita lihat kan, ketidakadilan gitu. Sumur, dapur, kasur. Stigma yang kian melekat pada wanita hingga saat ini. Konstruksi sosiologis masyarakat Indonesia di masa silam menjadikan para wanita terbelenggu oleh tradisi yang mengekang hak-hak mereka sebagai seorang manusia yang juga wanita seutuhnya. Pendidikan, pekerjaan, dan jabatan hanyalah imaji. Urusan domestik seakan sudah menjadi pedoman bagi mereka yang beranjak dewasa. Seiring berkembangnya zaman, kesetaraan gender merupakan isu relevan yang menyangkut hak maupun peran antara laki-laki dan wanita. Istilah emansipasi yang sering dikultuskan oleh kaum wanita juga telah mengalami pergeseran makna. Namun, masih banyak yang belum memahami bagaimana memaknai emansipasi dengan langkah nyata. Kami pun mengulik sebuah gerak nyata emansipasi wanita masa kini. Lantas, bagaimana kisah mereka dalam mematahkan stereotip masyarakat? Saya Fadil Fendini, selamat datang di Titik Berkabut. Apa sih hal pertama yang lo pikirin ketika mendengar kata perempuan? Perempuan itu manusia yang serba bisa, serba mampu. Biasanya bisa multitasking, terus mengemban peran ganda, ya serba bisa sih. Sebenarnya kalau kita melihat secara umum, nggak cuma di lingkungan kampus, ini tuh adalah buah dari budaya yang sudah ada, ajaran, stigma, dan stereotip yang memang masih kita telan gitu sampai sekarang. Makanya ini membuat kita punya batas antara laki-laki dan perempuan. Boleh tau nggak namanya siapa dan dari mana? Gue Mutia, perwakilan dari Space Queen J. Pernah nggak sih lo mendengar bahwa menjadi seorang wanita itu membatasi kita untuk berkarya gitu? Gimana tanggapan lo akan hal ini? Pernah. Gue pribadi sih sebenarnya bersyukur ya, gue menyadari bahwa gue punya privilege. Gue lahir di keluarga yang suportif, orang tua gue mendukung pilihan-pilihan gue, setiap keputusan yang gue mau. Tapi di samping itu semua, gue juga banyak mendengar cerita teman-teman perempuan, bahkan gue juga beberapa kali menyaksikan langsung teman-teman perempuan yang masih terkurung dan gak bebas berekspresi gitu. Misalnya aja anak perempuan yang mau masuk jurusan teknik tapi dilarang sama orang tuanya karena ngerasa kalau teknik itu bukan jurusannya perempuan gitu, ataupun perempuan yang mau merantau tapi gak dibolehin. Itu kan hal-hal yang tentunya sangat menghambat perempuan dalam melahirkan karya-karya mereka gitu. Nah, menurut lo cukup ramah nggak sih lingkungan kampus untuk kesetaraan gender sendiri? Sejujurnya, kalau gue boleh jujur, gue masih ngerasa kalau lingkungan kampus ini belum menjadi lingkungan yang sepenuhnya aman, nyaman, dan setara buat semua orang gitu loh. Karena gue yakin gak gue doang yang ngerasain, tapi masih banyak mahasiswa, dosen sekalipun yang masih ngelontarin jokes-jokes yang seksis, pernyataan-pernyataan yang seksis gitu. Terus selain itu juga gue masih suka dapet laporan-laporan pelecehan, masih banyak juga yang ngalamin pelecehan di sini gitu. Terus selain itu juga setiap tahunnya maba-maba masih ngeluhin tentang senioritas selama PKKMB gitu. Jadi menurut gue kampus belum menjadi lingkungan yang aman dan ramah buat semuanya. Menurut laporan World Economic Forum tahun 2020, secara umum skor kesenjangan gender global berdasarkan jumlah penduduk berada pada posisi 68,6%.
Hal ini menandakan masih ada 31,4% kesenjangan yang menjadi pekerjaan rumah bersama masyarakat global. WWF menyatakan bahwa Indonesia masih berada pada peringkat 85 untuk kesenjangan gender. Dalam segi pendidikan, berdasarkan Pusat Data Statistik Pendidikan Kemendikbud, menyatakan hanya 40,58% wanita yang menempuh gelar dokter. Lantas, seberapa pentingkah pendidikan bagi seorang wanita? Namaku Anissa Nurul Hidayah Surya dari Pendidikan Sejarah di UNJ juga tentunya. Dan aku sekarang aktif di Gerakan Perempuan UNJ atau yang biasa kita tahu itu Grup One UNJ yang baru dibentuk 2019 akhir ya, September gitu. Seberapa penting sih pendidikan bagi seorang perempuan menurut Kanisha sendiri? Oke, pendidikan ya. Kalau ngebahas pendidikan menurut aku itu penting banget dan skalanya adalah itu nomor 1. Karena dari pendidikan lah kita bisa mengubah hal-hal yang tadinya tidak setara menjadi setara, hal-hal yang timpang menjadi tidak timpang, dan kita bisa mengakses keadilan dengan pendidikan itu sendiri gitu sih. Karena dalam struktur budaya masyarakat yang masih sangat patriarkal ini bahaya banget kalau perempuan itu tidak berpendidikan. Jadi dia akan terus-menerus menjadi korban baik itu dari sistem patriarki atau dari kapitalisme ya, kayak gitu. Oke, kalau sekarang seberapa penting peran seorang perempuan dalam sebuah organisasi menurut Kanisha? Seberapa penting peran seorang perempuan di organisasi? Bagi aku itu sama pentingnya dengan gender lain ya, baik itu laki-laki gitu. Jadi kita memiliki porsi yang sama dan harusnya idealnya seperti itu. Jadi tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang tidak penting kayak gitu. Semua pentingnya adalah sama. Cuma kan yang terjadi realitanya adalah perempuan kerap kali dianggap hanya sebagai pelengkap gitu ya. Padahal kita itu sama-sama utuh loh. Kita sama-sama gender yang utuh, jadi kita sudah lengkap gitu. Kita sudah lengkap dan cuman kalau dalam organisasi dan kita semua sama-sama penting, udah kayak gitu. Oke, sekarang pernah nggak sih mendengar stigma negatif gitu terhadap seorang perempuan yang menjabat suatu jabatan di sebuah organisasi gitu? Dan gimana tanggapannya akan hal ini? Oke, ini menarik ya karena ngomongin kepemimpinan perempuan yang mana cukup tabu juga sebenarnya di masyarakat. Di Gerpuan sendiri ada 2 yang bercerita ke aku. Kalau Gerpuan itu memang anak-anaknya perempuan semua ya, dan mereka itu mau ngambil berkas gitu untuk seleksi BEM. Dan ketika padahal dia baru cerita aja gitu ke teman-temannya, teman-temannya bilang kayak, lah lu mau ngambil berkas buat siapa kayak gitu. Jadi orang tuh masih merasa aneh ketika ada perempuan yang ingin mengambil berkas untuk seleksi BEM dan ditanya buat siapa, karena bisa jadi orang tuh mikirnya itu pasti untuk laki-laki kan dan segala macam, tapi padahal enggak gitu. Nah kemudian akhirnya mereka mengurungkan niatnya gitu dan mereka bercerita ke aku, katanya lu kan perempuan, lu ngapain juga sih jadi ketua organisasi. Jadi itu membuktikan ya bahwa di UNJ ini masih relevan gitu ketidaksetaraan gender terkait kepemimpinan perempuan di organisasi-organisasi itu masih tabu. Kalau dilihat pun masih banyak organisasi yang hanya menempatkan perempuan sebagai bendahara atau sekretaris gitu. Pentingnya seorang wanita mengenyam pendidikan kerap kali mendapatkan aneka sandungan di tengah budaya patriarkis. Ruang gerak mereka seringkali terbatas untuk bisa berkembang dan mencapai kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan. Mengapa konstruksi sosiologis sebagai perempuan masa lampau masih bertahan hingga saat ini? Saya Ikhlasya Dalimunti, tapi nickname saya orang biasa lebih sering manggil saya Bu Ika. Alhamdulillah saya ngajar macam-macam ya di sini di Fakultas Ilmu Sosial. Saya kan dari jurusan sosiologi, tapi saya memang spesialisasinya lebih ke gender ya. Saya ngajar sosiologi gender dan pembangunan, sosiologi keluarga, sosiologi pembangunan, masalah sosial, pengantar pembangunan, banyak banget, banyak mata kuliahnya ya. Iya. Ibu Ika sebagai seorang dosen pernah nggak sih Bu mendengar cerita atau bahkan mungkin mengalami perlakuan tidak adil sebagai seorang perempuan gitu, terutama di lingkungan kampus? Pernah nggak Bu? Oke, tentu saja ya, terutama kita kan sering mendengar di kalangan mahasiswa ya, memang mahasiswa baik mahasiswa maupun dosen ya,
nggak usah jauh-jauh, baru-baru ini aja kan kalau di kampus yang kemarin kan Fakultas Teknik yang wajah pengurus BEM itu perempuannya diblurkan kan, diblurkan. Kenapa gitu? Ya, sementara yang laki-laki terang-terangan. Apakah wajah perempuan itu menjadi sumber fitnah? Kenapa gitu? Itu aja kan udah kita lihat kan ketidakadilan gitu. Bahkan bukan hanya di FT, ONC, FMIPA-nya juga. Bahkan saya lihat hampir di setiap kampus ya ada kasus-kasus seperti itu gitu ya. Ketidaksetaraan, terutama ketidakadilan gender gitu ya. BEM Unpad itu melakukan survei ya terhadap mahasiswa mereka dari 616 mahasiswa yaitu 223 itu pernah mengalami kekerasan seksual dan 101 diantaranya memang secara verbal, sisanya itu sekitar 83 orang itu secara fisik. Jadi hampir setiap kampus sepertinya mengalami ya ketidakadilan dan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender ini. Nah, menurut Ibu, kenapa sih hal ini masih sering terjadi? Bahkan di lingkungan kampus yang sebenarnya notabene itu isinya orang-orang terpelajar gitu. Ya, jadi memang nggak jaminan juga ya. Memang secara edukasi ya, kampus itu kan tempatnya orang-orang terpelajar ya, orang-orang educated ya. Diasumsikan mereka seharusnya sudah memahami tentang norma ya, aturan-aturan seperti itu. Tetapi yang lebih dominan lagi itu adalah hegemoni budaya patriarki ya, budaya patriarki yang kita kan masyarakat Indonesia kan multikultural ya, multikultural, tapi sebagian dari masyarakat kita itu beberapa suku itu didominasi dengan budaya patriarki. Patriarki itu kan berasal dari father ya, father. Jadi di mana yang menganggap kedudukan laki-laki itu lebih tinggi dari kedudukan perempuan. Jadi walaupun sudah berpendidikan tinggi bahkan sampai S3 profesor, tapi kalau parentingnya, pola pengasuhan yang didapatkan 1 sampai 5 tahun terutama ya di golden age itu ya, itu dia tidak ditanamkan nilai-nilai bagaimana menghormati perempuan ya. Nah, itu ya tetap aja akan terbawa, sudah menginternalize gitu. Gue berharap buat semua perempuan jangan pernah takut buat berekspresi. Kami berharap khususnya di pendidikan tinggi gitu di Universitas Negeri Jakarta, bahkan perempuan-perempuannya semoga bisa berdaya gitu atas dirinya sendiri. Penyintas yang sekarang sedang mengalami itu, pertama tentunya kita harus dia harus berani speak up ya, teman-temannya harus jangan melakukan bully ya, jangan dia malah dipojokkan ya, harus berempati ya. Emansipasi wanita tidak semata-mata berfokus pada kesetaraan antara hak laki-laki dan wanita untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam beragam bidang. Makna sebenarnya dari emansipasi wanita yaitu bagaimana wanita dapat memberdayakan diri, berkembang, maju dari waktu ke waktu dan menjadi dirinya sendiri. Ini adalah setitik dari sekian banyak kisah yang berkabut, manusia seringkali menutup mata, seolah terhalau oleh kabut yang menutupi pandangannya akan sesuatu. Dan kami datang membawakan sedikit penerangan. Inilah titik berkabut. Saya Fani Noviandini pamit, sampai jumpa.